Saya akhiri dengan perhiasan Rasulullah. Sebelum masuk perhiasan Rasulullah, saya akan menjawab dulu Pak Kiai. Pak Kiai? Ya. Wallahu alam, apa itu batu datangnya dari neraka atau dari surga? Yang jelas secara ilmuwan, bahwa batu itu, bumi ini beratnya tidak bertambah, beratnya tidak berkurang, kecuali dua hal. Kalau ada satelit yang tidak balik, berarti jumlah berat bumi berkurang, seberat satelit yang lepas. Bumi ini bertambah berat ketika ada meteor yang bisa nembus sampai nempel di bumi. Karena banyak juga meteor yang di langit sudah kemudian terbakar dan habis tidak sampai ke bumi. Nah, yang ketika ke bumi beberapa, ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang guluntungan batu. Ada. Salah satunya yang kita kenal disebut Hajar Aswad. Itu dari langit datangnya. Kemudian jatuh ke bumi, warnanya putih, lama-lama kemudian hitam dan pecah jadi 5. Karena pecah sebesar-besar begini, 5 kecil, kemudian direkat dengan resin, jadi besar segede ini, dan posisinya bentuknya persis seperti muka kita, sehingga ketika saudara mencium, yang saudara cium segede gitu bukan batu. Batunya ada 5 kecil-kecil sebesar-besar ini, pecahan. Yang kita cium itu cuma 5 kecil-kecil. Yang besarnya itu adalah resin. Kemudian dikasih pewangi, selalu dielap oleh pewangi sama, sehingga ketika mencium, waduh, ini baju Hajar Aswad itu wangi dan selalu wangi, gitu. Bukan berarti bahwa batu itu memang mengeluarkan wewangian, itu dikasih pewangi. Akibatnya batu tersebut pewanginya sama, pergilah ke di situ ada hotel yang menjual minyaknya, minta pewangi Hajar Aswad, dikasih. Itu yang kita bawa ke Indonesia, dioles di kita punya sajadah. Jadi kita seperti mencium Hajar Aswad terus. Bisa. Boleh. Nah, kalau ditanya apakah ada batu dari neraka? Wallahu alam. Saya belum pernah mendengar sejarahnya, tetapi bahwa itu mungkin ada dari sananya, sumbernya dari neraka atau dari surga, wallahu alam. Karena sampai hari ini pun, jangankan surga dan neraka, langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh pun belum ditemukan batas-batasnya oleh para ahli, gitu. Sampai sekarang. Yang kemarin kita cerita sampai sekian tahun cahaya, sekian juta tahun cahaya, itu belum bisa didefinisikan apakah itu sudah mencapai langit pertama atau belum. Yang sudah begitu luas, yang besar kemarin. Mari kita lihat, ingin mencontoh Rasulullah. Rasulullah seperti apa berperhiasan? Hadis Muslim dan Tirmizi. Cincin Rasulullah terbuat dari perak. Dan batunya merupakan batu Habasyi. Kemudian dijelaskan, Habasyi itu apa? Oleh para ahli kemudian dijelaskan, batu Habasyi itu sejenis batu berwarna hitam kemerah-merahan pekat atau merah darah yang berasal dari Afrika. Jenis batu marjan atau akik karena dihasilkan dari pertambangan batu di daerah Habasyi dan Yaman. Namanya Bukit Akik di situ. Karena Rasul dulu dapatnya entah dikasih siapa batu akik, maka menjadi sebuah kebanggaan para penghaji Indonesia kalau pulang bawa batu akik dari Arab. Karena batu akik dari Arab yang di toko itu belinya ditimbang mahal seperti emas. Ditimbang, batu itu ditimbang mahal. Carilah yang di emperan, pakai karung, cerok. Wah, bisa banyak batu akik untuk oleh-oleh keluarga. Jangan khawatir kalau kurang, beli dari Sukabumi sama karena itu impor dari Sukabumi. Itu batu akik Sukabumi yang juga dibawa ke sana. Di sana jual lagi orang-orang, dibeli sama orang Indonesia lagi, balik lagi ke Indonesia. Tapi beda di perasaannya. Karena saya belinya asli dari Arab. Saya kasih nih untuk Pak Haji, saya kasih untuk muazin, saya kasih untuk yang suka komat nih batu akik. Nah, itu lain, rasanya lain. Seperti kopiah saya, ini kopiah haji saya, sehingga tidak mau saya ganti. Kotor saya cuci sendiri. Padahal harganya murah, 2 real. 2 real. Oke, hadis Abu Daud. Aku menyaksikan As-Salt bin Abdullah bin Naufal bin Abdul Muttalib mengenakan cincin pada jari kelingking kanan. Aku bertanya padanya, apa ini?
Dia menjawab, aku pernah melihat Ibnu Abbas mengenakan cincinnya seperti ini dan menunjukkan batu cincinnya di bagian luarnya. Dia mengatakan tidaklah Ibnu Abbas meyakini hal itu kecuali dia menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan cincin seperti itu. Jadi dari sejak zaman itu juga para sahabat, kemudian para tabiin dan tabiin sedikit melirik, oh Rasulullah cincinnya ini, ikut-ikutan semua kan gitu. Ya, tidak apa-apa, boleh ikut-ikut. Tapi kalau tidak ada ya jangan dipaksakan. Karena Allah tidak akan menyimpan sesuatu di sebuah tempat itu sama dengan di tempat lain. Seperti cerita saya kemarin, di selatan Pulau Jawa ada pegunungan, ada bebatuan, ada emas, ada perak, ada hasil produksi dari gunung. Di bagian utara Jawa yang kita peroleh dapat minyak, dapat gas dan sebagainya. Di selatan Sumatera juga ada pegunungan berjajar, ada panas bumi, ada juga hasil bebatuan. Di bagian utara ada minyak, ada gas dan sebagainya, termasuk batu bara. Jadi oleh karena itu, kalau kebetulan Rasul pakainya batu akik dan kita sekarang nggak punya batu akik, ya pakai batu yang lain nggak apa-apa. Gitu. Hadis Muslim, Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah SAW melarangku memakai cincin pada jari ini dan ini, itu dan ini. Ali mengisyaratkan kepada jari tengah dan yang sebelahnya, yaitu telunjuk dan ibu jari. Jadi mohon tidak menggunakan cincin di ibu jari dan di telunjuk. Yang tiga dipersilahkan. Walaupun Rasul menggunakannya katanya kelingking. Kelingking mana di antara yang tiga? Yang paling kecil. Nah, kalau kita kan jari manis, gitu ya. Dan saya lupa ada sebuah hadis lagi, Rasul menggunakannya yang kanan. Ini yang kanan nggak? Ada nih? Kelingking ini kanannya merah. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.